Pagi ini Bunda sarapannya lemper ya. Mari sarapan ya. Allahumma barik lana fima ruzaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan mengenai kanker payudara. Penyakit kanker ini memang menjadi momok ya bagi setiap wanita di dunia, tidak terkecuali di Indonesia, khususnya daerah-daerah yang emosionalnya tinggi. Orang-orang Asia ini kan emosionalnya tinggi, makanya ya banyak yang kena kanker. Jadi kanker payudara ini termasuk zona-zona yang emosionalnya tinggi. Kalau kita ngomongin masalah tentang makanan ya, daging yang dibakar, ayam yang dibakar, pokoknya yang dibakar-bakar, ya itu kata mereka para dokter itu bisa kena kanker. Tapi selama ini macam-macam analisa sebenarnya sampai saat ini belum pernah diketahui juga ya kalau kanker itu dari mana, itu belum tahu pasti. Jadi ada yang diobati oleh dokter, di kemo bisa sembuh, ada yang nggak bisa sembuh, dan yang nggak bisa sembuh itu tergolong banyak ya. Ada penderitanya itu anak-anak ya, masih anak-anak sudah kena kanker, maksudnya bukan kanker payudara ya, yang anak-anak itu. Terus ada yang mulai dewasa kena kanker, dan nenek-nenek pun juga ada yang kena kanker. Nah, kalau dilihat dari sisi akhlak dan perilaku dari sisi Islami, ini memang la taghdab wal jannah, hadis ini bisa menjadi tolak ukur. Jadi hadis la taghdab wal jannah, selama ini orang itu ya hanya tahu ya hadis itu, dan hadis itu nggak paham maksudnya apa. Ya sebagai seorang ustadz atau ustadzah memang harus menjelaskan, khususnya orang muslim ya, itu harus dijelaskan bahwa hadis itu arahnya la taghdab wal jannah, jangan marah bagimu surga. Kalau dibalik, kalau kamu marah kamu masuk neraka. Neraka dunia apa? Ya sakit ya. Jadi hadis itu banyak orang yang tahu, tapi kemana arahnya itu nggak ngerti. Jadi ya sekedar hanya hafalan aja ya. Jadi marah yang disimpan, yang akan dikeluarkan, inilah yang menyebabkan kanker. Jadi marah disimpan, tapi ada keinginan untuk membalas itu sangat kuat, tapi nggak dilakukan, hanya disimpan aja. Karena kalau membalas ya nanti ya tambah hancur-hancuran ya, makanya ya disimpan aja, nggak jadi marah, maksudnya nggak jadi dikeluarkan marahnya, itu disimpan. Jadi marah yang terus menerus, dan itu sampai bertahun-tahun menyimpan marah dan sangat kuat marahnya, itulah yang menyebabkan munculnya kanker. Misalnya ya, ada seorang suami atau istri, ada seorang suami selingkuh ya, ini kan si istri ini kan lama-lama tahu ya kalau suaminya selingkuh. Nah, jadi setiap kali melihat suaminya itu dia marah, tapi marahnya nggak dikeluarkan, dan ada keinginan untuk membalas itu sangat kuat. Itu awal munculnya kanker itu insya Allah di situ. Nah, sebenarnya pemicunya banyak ya. Kalau anak-anak yang usianya sekitar 20-an ke atas, itu biasanya pemicunya ya orang tuanya ya. Misalnya melihat ayahnya selingkuh, walaupun ibunya nggak tahu, tapi dia tahu kalau ayahnya itu selingkuh. Akhirnya pokoknya setiap kali kelihatan ayahnya lewat di depannya, dia itu marah aja, tapi marahnya disimpan.
ya, karena menghormati orang tua ya nggak dikeluarkan marahnya, tapi sangat marah dan itu disimpan, dan itu menjadi catatan, dicatat oleh Allah kalau dia itu menyimpan marah. Kalau hanya sehari 2 hari ya insya Allah nggak sampai terjadi kanker ya. Yang seperti ini insya Allah yang sudah berbulan-bulan ya itu mulai muncul kanker. Jadi sudah berbulan-bulan, apalagi sampai setahun 2 tahun, itu tambah lama ya tambah parah. Makanya rata-rata anak yang menyimpan marah dengan orang tua kena kanker rata-rata meninggal. Tapi kalau menyimpan marahnya itu dengan pasangannya, dengan suaminya, ya biasanya rata-rata ya masih bisa disembuhkan ya, sampai 55% bisa sembuh. Jadi kalau ingin sembuh dari kankernya, yang pertama yang harus dilakukan berhenti tidak marah yang disimpan. Terus yang kedua, mohon ampun pada Allah, minta maaf pada pasangannya kalau memang itu punya kesalahan pada pasangannya. Jadi kalau selama itu marahnya yang disimpan itu karena orang tuanya, ya harus minta maaf pada orang tua, berjanji nggak ngulangi, mohon ampun pada Allah, minta maaf pada pasangannya atau pada orang tuanya kalau memang punya kesalahan pada orang tuanya, berhenti tidak marah. Jadi kalau sudah mohon ampun, minta maaf pada suami atau pada orang tua kok masih marah, ya itu nanti ada hitungannya sendiri. Biasanya kalau dengan orang tua itu agak sulit sembuh, ya bisa sembuh tapi agak sulit sembuh. Tapi kalau sering menyimpan marahnya itu dengan pasangannya, ya insya Allah bisa sembuh. Jadi rata-rata 55% bisa sembuh, insya Allah seperti itu.